Nah, tujuan kami dengan ada Bina Iman Lansia ini ya untuk memberdayakan lagi, menguatkan iman mereka untuk berkumpul bersama-sama sambil merenungkan kitab suci, kita senang-senang, nyanyi puji-pujian, gitu. Sehingga yang mereka happy lagi, segar kembali, fresh lagi. Iya. Dan harapan saya juga ya kedepannya ya mudah-mudahan dari anak cucu mantu itu bisa support lah orang tuanya gitu. Ya kan yang namanya orang tua masih hidup ya haruslah tentunya disupport. Ya kan, nanti kalau orang tuanya udah nggak bisa apa-apa lagi, menyesal kan? Betul. Ya untuk apa lagi? Ya nasi udah jadi bubur. Betul. Ya kan, mumpung orang tuanya masih bisa diperdayakan, ya disupport lah, didorong. Nah itulah peran keluarga ya dalam menghadapi lansia ini. Ya. Kadang-kadang perlu juga kita juga yang muda juga jangan emosi. Ya. Halo sobat-sobat, jumpa lagi di Sofa Podcast kali ini. Kali ini kami akan membahas topik yaitu yang menjadi juga salah satu topik pelayanan di Keuskupan Bogor, yaitu perihal lansia. Dan pada kali ini kami mengundang itu adalah Ketua Bidang Persekutuan Pak Filipus Christian dan Ketua Seksi Bina Iman Lansia itu Pak Herman Cahyana. Mari sobat-sobat kita saksikan, kita dengerin obrolan bersama mereka. Pak Filipus, Pak Herman, selamat datang di Sofa Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengundang bapak-bapak nih mau berbicara mengenai masalah lansia. Karena kita tahu bahwa sekarang ini, tahun ini, bahwa Keuskupan Bogor itu fokus pelayanannya selain kepada OMK juga kepada lansia. Nah ini ke Pak Filipus dulu nih. Ini Pak Filipus masih muda ini. Ya, jadi bisa cerita nih latar belakang atau tinggal di mana, dari wilayah mana gitu. Saya Filipus Christian, jangan panggil Pak ya. Oh, jangan panggil. Bro. Karena saya belum bapak. Oh, belum ya. Saya kakak Katolik di wilayah Tajur, Mas. Oh, di wilayah Tajur. Oke. Rumah sudah nggak di Tajur, tapi masih nyaman kakak di Tajur. Iya. Gitu. Saya diminta oleh Romo Paroki untuk menjadi koordinator bidang persekutuan. Bidang persekutuan. Oh, oke. Jadi kalau misalkan bidang persekutuan juga membawahi seksi lansia gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Ada banyak seksi, salah satunya seksi lansia itu. Seksi lansia. Ya, Bina Iman Lansia lebih tepat. Bina Iman Lansia. Nah, oke. Ini kan, bro, ini kan bahwa kita ini ada gereja sinodal, bahwa itu kan menekankan keterlibatan semua umat ya untuk berjalan bersama. Nah, bagaimana lansia bisa berperan dalam kehidupan menggereja saat ini? Baik. Kebetulan, puji Tuhan, Pak Herman sebagai koordinator bidang lansia itu mengajak saya beberapa kali untuk ikut kegiatan Bina Iman Lansia. Oke. Yang diadakan setiap minggu ketiga ya Pak ya? Iya, betul. Setiap minggu? Setiap minggu ketiga. Oh, setiap minggu ketiga? Setiap bulannya. Oke. Nah, di situ yang saya dapat itu peran dari lansia itu, Oma dan Opa ini sana, itu mereka itu menjalani hidup karena pengalaman sudah banyak. Iya. Jadi yang bisa diambil itu untuk pengalaman hidup mereka dan pengalaman iman mereka yang sangat yang sangat bisa dipakai, bisa digunakan untuk keberlangsungan kehidupan gereja. Oke. Karena yang saya dapat selama beberapa kali diskusi atau ngobrol sama Oma dan Opa itu,
saya dapat ilmu bahwa asam dan garam yang mereka dapat, kesulitan, kekecewaan itu mereka dapat melupakan, mengikhlaskan dengan berdoa. Oh, Begitu. Itu malah saya dapat malah luar biasanya Oma dan Opa itu masih setia berdoa. ya. Nah, untuk Pak Herman, panggil Pak Herman kok Bebas. oh bebas. Pak Herman aja lah ya. Ya. Karena katanya di paroki ini terkenal Pak Herman. Pak Herman, ini bagaimana kondisi keterlibatan lansia di paroki kita sih Pak? Kalau dilihat dari perkembangannya sih ya cukup bagus ya. Cukup bagus. Iya, dari awalnya kan sebenarnya Bina Iman Lansia ini dulu namanya Bina Lansia. Bina lansia. Ya, itu terbentuk sebenarnya perjalanan awalnya itu dari Serikat Sosial Vincentius Oh, tahun 1977. oke. Ya, jadi misi dari Serikat Sosial Vincentius ini mau memberdayakan para lansia. Ya, mereka mengadakan misi kunjungan-kunjungan kemanusiaan. Ya, ngunjungin yang sakit, lansia-lansia yang sakit, kunjungan ke lansia yang sehat juga, yang mandiri ya. Begitu juga mereka juga mengadakan kunjungan ke keluarga muda juga Ya. gitu loh. Nah, seperjalanan waktu itu Serikat Vincentius ini mereka ini jangkauannya terlalu luas, Pak. Ya, makanya waktu itu mereka tuh ada ide supaya lansia-lansia yang mandiri ya mereka bisa berkumpul jadi satu gitu. Ya, makanya ide itu dicetuskanlah dengan menggandeng daripada seksi kerasulan keluarga. Ya, untuk mengumpulkan lansia-lansia yang mandiri untuk kumpul di aula Kapel Bondongan. Iya. Nah, berjalannya waktu itu tujuannya supaya para lansia ini bisa bersosialisasi juga dengan sesama lansia gitu. Akhirnya pada tahun 2000, pada saat itu penyanang dananya itu dari pengurus SSP itu, ya mereka memberikan sumbangan-sumbangan buat kegiatan lansia. Nah, pada tahun 2000 ada Romo Paroki mengusulkan untuk lansia ini dipindahkan ke SFA, ya di ruang Antonius gitu. Nah, sebagai penyandang dananya, setelah waktu itu dibentuklah PSE ini. PSE. Jadi penyandang dana dari PSE inilah donatur-donatur dari luar. Ya, dari umat segala macam lah, dari wilayah Tajur lah, wilayah mana, dari mana, jadi nggak terbatas penerima sumbangannya. Ada juga yang dari Jakarta, gitu. Nah, dengan ada dana-dana begitu, ya kami dari Bina Iman Lansia waktu itu disupport lah untuk kegiatan kegiatan ini. Oke. Berarti ada support dana lah ya? Support dana. Iya. Nah, sebelum itu, untuk Bro Filipus juga, ini kan lansia ini sering karena kan merasa bertambahnya usia kayak gitu, mungkin 60, nanti dia ke 70, nanti ke 75, ke 80. Bagaimana gereja bisa membantu mereka tuh merasa tetap dibutuhkan gitu loh? Sebenarnya salah satu caranya ya ini Bina Iman Lansia. Bina Iman Lansia. Jadi sebenarnya para lansia itu ketika saya berdiskusi dengan mereka, itu mereka sebenarnya hanya ingin didengar. Hanya ingin didengar. Jadi saat bertemu dengan sesama lansia, mereka bisa saling curhat, saling menceritakan keluh kesah di rumah ataupun di tempat lain yang dimana mereka tinggal, itu sedikit melegakan beban mereka sebagai lansia. Dan di situ gereja hadir memfasilitasi, memberikan ruangan, support dana dan sebagainya di situ. Makanya mungkin itu salah satunya. Tapi
cara lain mungkin seperti dilakukan oleh Pak Herman tadi dengan kunjungan Kunjungan. juga. Misalnya romo paroki bisa mengunjungi wilayah yang ada lansianya atau ke rumah lansia kayak gitu. Dengan begitu berarti lansianya merasa disapa. Iya gitu. Dengan disapa mereka merasa oh saya masih dicari oleh gereja. Jadi para oma-opa ini akan setia kepada gereja. Oh saya masih dicari ini. Itu merasa dibutuhkan itu karena masih dicari, diperhatikan. Ya, begitu Pak. Nah, Pak Herman, itu dari beberapa program Bina Iman Lansia ini, program apa nih yang selama ini Pak Herman paling berdampak kayak begitu? Apa kunjungan, apakah bagaimana? Yang nomor satu memang kunjungan. Ya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga kebersamaan mereka untuk kumpul bersama-sama. Oh, kongko-kongko lah. Iya, Pak Filipus. Iya kan? Karena benar. perlu kongko-kongko juga. Iya. Di samping mereka mendapatkan ya kayak semacam spiritual lah, Iya. dengan kerohanian, renungan, Iya. Terus juga mengenai pengetahuan kesehatan mereka bisa dapat di situ kan. Oh, ada program kesehatan juga? Ada. Oh, Iya. oke. Berarti ada seminar-seminar atau? Ada. Oh, Iya. oke. Kadang-kadang pembicaranya itu memang dari yang profesional, dari rumah sakit, kerjasama. Ya kan, dari memang pembicara-pembicara yang memang udah sering berbicara lah mengenai tentang penyakit apa mereka tahu. Oh, bagus dong. Iya. Itu. Penyakit-penyakit yang sifatnya sudah di samaran kita kayak begitu. Sering nyeri lutut. Jadi untuk preventif. Iya. Pencegahannya gimana gitu. Nah, untuk Bro Philip nih, kan tadi bidang kesaksian. Bagaimana nih peran lansia bidang apa? Bidang persekutuan. Nah, bagaimana Bro Filipus peran lansia dalam memberi kesaksian iman bagi bagi generasi muda ya? Berarti lintas generasi ini. Iya, betul. Nah, kemarin itu sudah 2 bulan, sebulan yang lalu ya Pak ya? Iya. Sebulan yang lalu itu anak-anak OMK diminta untuk bergabung, berkolaborasi. Oh, bagus dong. Ya, di Bina Iman Lansia itu anak-anak muda dikasih pembekalan bagaimana caranya untuk berdiskusi, ngobrol dengan para lansia ini. Iya. Nah, di situ dari sesi ngobrol santai itu, Kongko-kongko lah. itu kesaksian didapat dari teman-teman. Kebetulan saya juga tanya kepada Norman apa yang kalian dapat. Yang didapat adalah itu berbagi pengalaman hidup. Oke. Karena itu tadi yang saya bilang, para lansia ini, oma-opa ini pengalaman hidupnya kan sudah banyak nih. Jadi bagi orang muda sendiri sebagai pengetahuan sekaligus tindakan pencegahan. Misalkan saya dulu perokok, saya sampai tuanya saya kena asma. Jadi teman-teman anak-anak muda kalau bisa jangan merokok gitu. Itu salah satu contoh kesaksian yang bisa dibawa oleh anak muda sebagai pembelajaran agar kedepannya tidak melakukan hal yang sama. Begitu sih Pak. Dan kalau mengenai kesaksian iman juga biasanya kan anak muda itu untuk berdoa gitu, untuk kumpul itu kadang-kadang kumpul yang mengenai iman ya itu kadang-kadang kan susah. Tapi dengan bertemu dengan para lansia itu dikuatkan lagi iman anak muda ini bahwa berdoa itu adalah salah satu tindakan yang sangat bagus agar kedepannya memiliki iman yang bagus untuk hari tua. Begitu. Sampai dia dewasa masih Nah, ini Pak Herman, ini bagaimana peran keluarga nih terhadap lansia ini supaya para lansia ini merasa damai kayak gitu. Ini gimana nih peran keluarga? Cucu, anak, mantu. Kalau lihat dari pembicaraan sebelumnya sama para lansia itu kan, mereka yaitu ada keluhan-keluhan juga dalam keluarga mereka. Ya, kadang-kadang suka bertengkar juga sama menantu, ya kan, sama
anak juga, ya kan, mereka bicara, kita ngomong sama menantu ribut, anak jadi serba salah. Iya, ya betul, kan? betul. Mau bela mana? Mau bela orang tua, apa bela istri kan? Gitu. Nah, jadi memang para lansia ini di satu sisi memang kalau kehidupan di dalam keluarga kadang-kadang mereka nggak happy, Iya. ya merasa ada beban lah gitu. Iya. Tapi mereka juga menyadari bahwa mereka juga punya tanggung jawab gitu loh. Ya istilahnya memang kayak mengurus cucu apa. Iya. Kadang-kadang kalau anak mantunya kerja, Iya. ya kan berarti cucunya kan tinggal di rumah. Betul. Mau nggak mau lah sebagai lansia mereka harus mulai lagi menjadi orang muda mengurus cucunya gitu loh. Nah itu yang membuat mereka kadang-kadang ya sedikit ada di dalam keluarga itu sedikit ada stres segala macam lah gitu loh. Nah tujuan kami dengan ada Binal Iman Lansia ini ya untuk memberdayakan lagi, menguatkan iman mereka untuk berkumpul bersama-sama sambil merenungkan kitab suci, kita senang-senang, Iya. puji-pujian, Iya. gitu. Sehingga yang Mereka sama- happy lagi. happy lagi, segar kembali, Segar kembali. Iya. Fresh lagi. Fresh lagi. Iya. Iya. Dan harapan saya juga ya kedepannya ya mudah-mudahan dari anak cucu mantu itu bisa support lah orang tuanya gitu. Ya kan yang namanya orang tua masih hidup ya haruslah tentunya disupport. Ya kan, nanti kalau orang tuanya udah nggak bisa apa-apa lagi, menyesal kan, Betul. ya untuk apa lagi? Iya. Ya nasi udah jadi bubur. Betul. Ya kan, mumpung orang tuanya masih bisa diperdayakan, ya disupport lah, didorong. Nah, itulah peran keluarga ya, Iya, peran dalam keluarga. menghadapi lansia ini. Betul. Ya. Kadang-kadang perlu juga kita juga yang muda juga jangan emosi. Iya. Nah, bro, Ya. terus ini kan banyak sebenarnya program-program buat lansia di paroki-paroki. Akan kalau nggak salah ada senam, iya kan? betul. Senam lansia, terus ada mungkin ada persekutuan doa atau apa kayak gitu. Nah, kira-kira ada program apa-apa lagi nih untuk dari 2025 atau sampai ke 2028? Mungkin ada program yang baru. Sebenarnya kalau program yang baru belum ada Pak ya, Pak Herman ya. Karena biasanya itu ya kalau lansia yang saya tahu itu mereka lebih suka kegiatan yang rutin ya. Oh, Ada kegiatan yang baru yang harus menyiapkan tenaga ekstra atau menyiapkan sesuatu yang baru itu kadang-kadang para lansia ini merasa kecapean. kecapean. Ya, jadi kalau sampai tahun depan belum ada program yang baru, hanya kan gitu saja. Oke. Pak. Tapi itu tadinya senam ataupun pembinaan kesehatan itu sudah mulai berjalan. Seminar kesehatan, senam. Ya, Nah, kembali ke Pak Herman. Pak, itu kan saya lihat kalau di Instagram paroki itu di berita SMA kan ada Biwasan Smart. Ya. Itu program apa sih, Pak? Jadi gini Pak, saya cerita adanya Biwasan Smart itu dari kelompok Pukat Pak. Oke. Ya, Pukat itu dibentuk di Uskupan. Pukat itu apa? Pukat itu terdiri dari apa Pak? Pengusaha-pengusaha Katolik. Pengusaha-pengusaha Ya, Katolik. mereka membentuk satu wadah, Oke. ya, untuk berorganisasi gitu, Ya. untuk membantu lansia, membantu orang-orang yang memang istilahnya membutuhkan yang mereka harus bantu gitu. Jadi pada tahun 2023 itu ketua Pukat kebenaran ditunjuk sebagai ketua itu adalah Ibu Monik. Iya. Ya, Monik Kusmajanti itu Iya. ya dari wilayah Santa Maria Pakuan. Pakuan ya kemudian ditunjuk Bapak Uskup untuk menjadi ketua Ketua Pukat. Keuskupan Bogor. Uskupan Bogor. Nah pada saat itu dia punya bikin modul yang salah satu modulnya itu ialah ingin memberdayakan lansia gitu, ya kan? Jadi di satu sisi mereka ini bingung
ya mau cari lansia di mana kan gitu loh. Iya, iya. Awal mula buka nih, belakangan Bung Mone kan ingat di SFA ini kan ada Bina Iman Lansia. Iya. Makanya Bung Mone itu ajaklah saya ngobrol, Iya, iya. ya mau ngajak kerjasama lah, kolaborasi ini. Terus saya tanya tujuan dari Smart ini, Pukat Smart ini apa, Larsen ini? Ya dia bilang tujuannya kita akan melakukan pembelajaran semacam kayak sekolah gitu loh. Sekolah. Jadi artinya dalam sekolah itu nanti ada pembelajaran iman, ya terus apa seni segala macam gitu. Terus ada juga pengetahuan tentang kesehatan, dia ngomong gitu. Saya bilang ya nggak masalah kalau memang kita mau bekerja sama. Nah untuk program ini mereka tuh ada satu pemikiran bahwa nanti mereka akan adakan 3 modul. 3 modul. 3 modul yang disebut modul pertama nanti di wisudanya pakai S1. Oh gitu. Iya. S1, S2, S3. Ya, Kalau gitu ya. Iya, intinya itu sebenarnya ya untuk formalitas aja, buat menyenangkan. Buat happy aja lah. Iya, gitu loh. Nah, jadi memang usulan mereka untuk mengadakan wisuda itu memang disetujui juga sama Bapak Uskup. Iya, iya, iya. Ya akhirnya mulailah kita melakukan pembelajaran tahun lalu gitu loh. Iya. Ya, binain. Nah di tahun lalu itu program Bina Iman Lansia itu tetap berjalan. Iya. Di minggu ketiga. Oke. Saya kasih dia di minggu keempat. Oh gitu. Iya. Jadi minggu ketiga untuk paroki sendiri. Iya, paroki. Baru ke paroki. Iya, dengan nama Bina Iman Lansia. Lansia. Yang di minggu keempatnya dengan nama Larsen Smart. Larsen Smart. Iya, ada Pukat. Itu ada kolaborasi dengan Pukat. Iya, jadi sebagian pengurus dari Bina Iman Lansia tuh bergabunglah di Pukat, mendampingi Pukat. Nah ini ada program kaitan ke kafe rohani sama apa UMKM? Sampai saat ini belum Pak, belum sampai ke situ, belum. Mungkin rencananya ke depan bisa. Iya. Memang salah satu yang saya usulkan ya untuk tahun 2025 ini itu adalah memberdayakan supaya lansia bisa mandiri gitu. Iya. Ya artinya dikasihlah kesibukan di rumah yang ringan-ringan lah gitu, mungkin sebagai apa bikin prakarya kesenian. Iya. Ya bikin apa rajutan apa gitu, yang mana nanti hasilnya bisa dibantu dijual gitu. Nah, itu bagus. Iya, Bagus. itu kan salah satu bentuk supaya mereka ini bisa menghasilkan gitu, bisa mandiri Nah, juga. itu merajut juga bagus tuh Pak. Iya. Karena ngitung loh ternyata merajut itu. Betul. Iya kan? Jadi supaya orang juga nggak Pikiran, iya betul. Ya, itu memang salah satu misinya seperti itu. Oh iya. Bagus. Iya, bikin apa, tapi yang ringan-ringan. Iya, betul. Untuk mengisi waktu dia Iya. sehari-hari. Kalau perlu menjahit. Iya, betul. Nah itu memang kita sudah persiapkan program itu. Iya. Ya, nanti ahlinya yang mana dipanggil Iya. untuk mengajarkan. Dan saya juga mengusulkan ya nggak cukup untuk untuk pembelajaran di pertemuan aja. Saya bilang mereka tuh harus di-guidance ya, dibikin catatan-catatan step-step bikin ini bagaimana gitu supaya mereka bisa lanjutkan di rumah. Iya. Ya kan, maklum lansia ini kan Lansia ini. dia punya pikiran kan, daya ingatnya kan udah mulai menurun. Iya. Kan gitu. Kalau kita cuma kasih pembelajaran di pertemuan itu aja sampai rumah mereka lupa. Iya. Gitu. Memang harus ada mencatat juga. Perlu itu mencatat ini. Iya. Nah, Bro, ini Bro Filipus ini. Ya. Ada nggak kesaksian dari lansia bagaimana iman bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan usia lanjut? Jadi ini faktor iman nih. Bagaimana sih lansia ini menghadapi tantangan ini? Nah, ini kebetulan minggu lalu itu setelah pembekalan bulan lalu, baru minggu kemarin itu kita pertemuan perdana Di sesi kedua. Di sesi kedua itu kita ada
diskusi yang pemandunya itu satu dari OMK, Oke. satu dari Pukat, ya Pukat sendiri ya Pak ya. Itu. Mangkok buka. Di situ itu kesaksian iman yang didapat lagi. Inti pancingnya adalah yang di kelompok saya, kebetulan saya juga ikut di situ. Oma opa ini ada kekecewaan nggak di keluarga atau Oke. pekerjaan Ya, ya. atau di tempat-tempat lain? Nah, mereka itu para lansia ini pasti ada kekecewaan, tapi beberapa ada yang enggak mengungkapkan, tapi ada yang satu itu Opa Michael sekarang namanya, itu benar-benar ingin mengungkapkan kekecewaannya, tapi bukan dari keluarga, tapi dia pekerjaan, mengucapkan kekecewaan, dia melawan pekerjaan, 1-2 cerita panjang. Nah, pada intinya adalah beliau ini sebenarnya orang yang hebat, mampu, bisa mengerjakan banyak hal, tapi di tempat dia bekerja, diremehkan seperti itu. Pada akhirnya untuk membuktikan dirinya, dia itu bekerja keras, mencurahkan semuanya. Dia kalau bercerita, saya punya 100, saya berikan 105, nah begitu. Tapi yang 5-nya saya ambil dari berdoa. Tuh, jadi dengan tetap bekerja keras tapi selalu mengandalkan Tuhan. Begitu beliau waktu cerita. Makanya itu yang saya dapat, oh ternyata kesaksian iman beliau ini tentang berdoa itu kuat pada akhirnya, hingga dia itu beliau Opa Michael ini cerita sampai dia diminta oleh perusahaannya untuk presentasi di Hong Kong. Waduh, Untuk presentasi di Hong Kong. luar biasa. Ini Hongkong kota dunia. Dan Tata bisnis. dari beliau lagi, beliau ini yang dihadapi adalah bos-bos dari Australia, Oke. bos dari Jerman, bos dari Amerika. Tapi yang bagi saya luar biasa, Opa Herman ini bahasa Inggrisnya nggak jago ternyata. Gitu. Nah, bagaimana dia menyampaikannya? Ya dengan penerjemah, dan puji Tuhan yang disampaikan oleh dia dibuat sesimpel mungkin agar yang menjelaskan dengan bahasa Inggris yang kurang bagus maupun yang dijelaskan mengerti. Dan itu beliau bilang kalau bukan bantuan dari Tuhan, bantuan dari Yesus, nggak akan ini semua terjadi. Karena ada Roh Kudus kali ini. Ada Roh Kudus. Begitu. Ada yang nonton, jadi yang nonton bahasa Inggris patah-patah, yang mendengarkan, oh oke. Mungkin itu yang saya terima dari situ, Pak. Luar biasa dari situ. Sip. Nah, sekarang kita kalau ini ngomong ke kita bahas mengenai kolaborasi dengan antara lansia dengan generasi muda. Ya. Nah, ini kan Bro, ini kan generasi muda nih kadang sering kali pola pikirnya ada berbenturan ya kan dengan lansia. Ini bagaimana kita bisa menjadi jembatan di antara lansia dengan generasi muda nih? Sebenarnya ini agak susah. Tapi Sudah dimulai gitu. sudah mulai dirintis, tapi kata kuncinya adalah mendengarkan dan berkata secara tepat. Jadi lansia ini yang seperti dibilang tadi, mereka sebenarnya hanya ingin dengarkan. Hanya ingin mendengarkan. Didengarkan pun saat kita membalas itu kata-katanya harus tepat. Nggak harus bagus, tapi tetap oh iya, oh pak iya. Jangan dicela. Jadi kita mendengarkan baik gitu. Nah, untuk bisa pola pikirnya sama, itu waktu kemarin pembekalan bulan lalu dibekali bahwa kita harus punya tujuan yang sama. Misalnya tujuannya kita adalah bersyukur. Berarti pembahasan kita bahasanya membawa ke arah bersyukur. Oh, tapi saya punya kecewaan nih, saya punya penyakit gini-gini, tapi bersyukur Oma, berarti Oma masih diuji. Oh, Berikan ujian. Iya. Jadi Oma masih disayang sama Tuhan. Saya ini kecewa sama kakak saya, kalau saya itu suka begini. Tapi
bersyukur Oma karena masih punya kakak, masih punya saudara yang nemenin masa tua kayak gitu. Jadi bahasa yang kita pakai orang muda pakai bahasa yang tepat dan respect, menghormati pada orang tua. Iya, iya. Nah, untuk kalau kita tarik garis misalnya orang tua yang harus mengerti orang tua lansia yang harus mengerti orang muda akan lebih susah Nggak daripada mungkin. orang muda yang Harus menyesuaikan. Yang harus lebih menyesuaikan Ya, kepada lansia. betul. gitu. Nah, ini Pak Herman, kalau nggak salah di sini ada slogan yang muda berbangga, yang tua ceria. Iya. Nah, ini gimana nih? Ya, artinya yang muda ini dengan melayani yang tua, ya kita harus berbangga karena secara orang muda kan, artinya kita bisa menimba ilmu pengalaman dari yang tua, Ya. ya mendengarkan yang tua, ya kita support juga yang tua juga ceria. Ceria. Ya, karena dapat dukungan dari yang muda. Merasa dihormati. Hormati. Bebannya keluar. Gitu. Soalnya dari yang tua juga kadang-kadang suka ada tuh keluar petuah-petuah. Iya. Tanaman hidung. Betul. Nyarapnya tinggi ya. Sangat sempurna tinggi. Bukan, asam ganting. Tinggi. Kenapa kemarin? Ada tinggi. Iya kan? Nah ini untuk Bro, ini kan kadang kali ya generasi muda ini dalam mendekati ya proses kepada lansia ini kan pasti ada. Nah sekarang pesen Bro gimana nih kepada generasi muda dalam mengadakan proses kepada lansia ini? Oh, gini. Orang muda pasti akan menjadi lansia. Ya. Gitu. Jadi untuk bisa dekat dengan lansia, memosisikan diri bahwa nanti aku akan seperti Mereka juga. seperti mereka. Jadi memahami mereka sejak dini. Iya. Gitu. Jadi misalkan bisa menganggap bahwa lansia ini sebagai orang tua dan guru. Karena itu karena asam garamnya sudah tinggi, ya pengalamannya sudah banyak, jadi kita bisa belajar dari pengalaman beliau-belajar ini. Belajar banyak. Untuk bisa mendekati itu ya pertama-tama para orang muda ini harus merasa, oh saya butuh ilmu, saya masih kosong, saya perlu mendapatkan pengalaman lebih. Nah untuk itu bisa masuk ke lansia. Lansia. Nah, menurut Pak Herman, selama berinteraksi dengan generasi muda, orang-orang muda, apa manfaatnya atau misalkan yang didapatkan dari orang mudanya dan dari lansianya nih, dari kolaborasi? Oh, manfaatnya ya saya rasa ada ya. Sama dari sisi teknologi kan. Teknologi. Iya. Kita bisa dapat dari mereka. Orang muda kan. Dari segi ya bantuan-bantuan yang sifatnya ya yang lansia nggak bisa lakukan kan orang muda bisa support juga. Itu kira-kira Pak. Dari sisi teknologi lah, ada ahli teknologi. Ya, karena generasi muda ini kan fast learning ya, maksudnya lebih cepat dia belajar. Betul. Begitu. Kalau kita udah lansia kayak gini, udah gocak kayak gini, gocak kayak gini. Aduh. Kadang-kadang bikin WA aja bingung bukanya. Diingetin sekarang, nanti keluar. Gitu. Nah, untuk harapan-harapan sendiri bagaimana nih? Untuk Bro Philip dulu deh, ya begitu. Pesan Bro Philip kepada para lansia di paroki ini? Sebenarnya bukan pesan ya, tapi kebetulan tahun ini itu tahunnya orang muda dan lansia. Oke. Nah, sempat berbicara dengan Bapak Paroki. Ya. Beliau itu mengajukan satu tanggal untuk orang muda dan lansia ini mengadakan kegiatan bersama. Nah itu masih
masih diproses, Masih digodok lah. masih digodok kegiatannya seperti apa, dan itu masih akan menjadi kejutan, belum akan di-sharing sekarang. Iya, iya, iya. Tapi harapannya para lansia ini semuanya bisa ikut terlibat di kolaborasi antara orang muda dan lansia ini. Oh, Karena, bagus. ini acara yang akan menjadi penutup tahun lansia dan orang muda. Di akhir tahun 2025. Mendekati akhir. Mendekati akhir. Mendekati akhir. Oke, Makanya oke. kalau saya sebut akhir, wah mikirnya Desember pasti. Iya, iya, iya. Saya mendekati akhir aja. Makanya di Mendekati sini akhir. akan dibuat kira sebenarnya. Ini Pak Herman juga belum tahu. saya belum sharing ke beliau. Tapi saya sudah dengar. Rencananya saya sudah dengar. Iya. Karena kami ada pertemuan juga, Romo sama Ketua Pukat sama saya. Memang dari Pukat sendiri sama Bill ini ada rencana membuat satu program juga di tadinya tanggal 16 Juli Iya, iya. dirubah menjadi tanggal 23, itu jatuhnya bertepatan hari Sabtu. Iya. Iya, itu nanti ada acara-acara kesenian segala macam yang melibatkan orang muda, orang tua jadi satu. Acaranya nanti di Jakarta di gedung. Waduh, Iya. pada sidang dong. Ini kelihatannya acara besar. Acara besar. Lagi digodok. Gitu. Pada sidang Senayan ya. Lagi digodok sama Di tim. Istora. Iya, 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 iya. Tempatnya sih mereka belum kasih tahu. Ya, tadinya mau disentul. Oke, sentuh. Ya, terus nggak jadi dipindah ke Jakarta. Nah, di satu sisi mungkin dari situ mereka juga akan memperkenalkan karya-karya lansia. Oh, bagus, bagus. Iya, Bagus. itu. Terus juga mereka juga sekaligus mencari dana untuk kegiatan-kegiatan lansia ini. Iya, iya, iya. Ya, itu. Saya dengar seperti itu. Iya, iya. Ya, perencanaan dari Pukat dan dari paroki sendiri mau mengadakan acara juga, ya seperti Iya. ngomong. Bagus lah. Iya. Bagus. Cuman tanggalnya saya belum tahu, Iya, gitu. masih- Hanya masih. baru wacana, gitu. Masih digodok juga. Belum dikasih garam. Masih mentah. Masih benar. Nah, Pak Irwan, bagaimana nih? Kan ini kita kan 2005 sampai 2008 mikir bagaimana harapan Pak Irwan 2028 nanti pada akhir mungkin kepengurusan ini ya. Ya. Ya, kalau saya sih harapannya yang bukan harapan saya, udah pasti Bina Iman Lansia ini tetap berjalan terus. Ya, kita harapkan makin berkembang lah. Ya. Karena apa? Kalau saya lihat Bina Iman Lansia ini sampai saat ini kaum bapak-bapaknya masih sedikit, Oh, kebanyakan perempuan. ya. Gitu loh. Ya, memang sebagian yang saya tahu mereka sudah janda juga sih. Ya, tapi yang masih bersuami, kadang-kadang suaminya ada juga 1-2 orang yang ngajak suaminya. Ya itu masih kita upayakan agar si oma-oma ini bisa bawa opanya juga. Iya, iya. Untuk sama-sama lah kita di kebersamaan ya untuk memuji Tuhan segala macam lah itu loh. Cek kesehatan segala gitu kan. Iya, iya. Jadi itulah harapan saya memang, dan saya juga udah mempersiapkan juga generasi penerus. Oh, Ya, andai kata memang harus berganti kan gitu loh. Ya, saya udah mulai siapkan tahun ini. Dan tahun ini juga Bina Iman Lansia sama Pukat tuh bergabung jadi satu. Jadi minggu keempat sudah tidak ada lagi. Oke. Jadi adanya di minggu ketiga Iya, iya. bergabung. Karena apa? Mengingat programnya udah mirip-mirip antara Bina Iman Lansia dan dari Pukat, agak jadi 80% lah mirip gitu loh. Makanya Romo putuskan udah digabung aja dulu. Iya, iya. Melebur lah. Melebur jadi Iya, satu iya. gitu loh. Sampai nanti Pukat meninggalkan, mereka harus membuka lagi program mereka di paroki-paroki lain, ini diserahkan ke Bina Iman Lansia. Oh, oke. Itu ada rencananya sudah sampai ke situ. Berarti ini semacam pilot project. Iya, pilot project, percobaan. Gitu. Iya. Iya. Oke.
Terima kasih. Kau-kau-kau-nya nih. Wah, ini memang menarik. Jadi kan terungkap kan lansia mengenai lansia ini Paroki Sukasari ini. Oke. Bapak Ibu, Bro and Sis, asik kita ngobrol sama mereka ya, kayak gitu. Saya kira masalah lansia kita sudah obrolin, udah jauh, dan di paroki ini juga. Nah, jangan lupa tetap subscribe, like, dan kasih komentar nanti di channel YouTube ini supaya channel YouTube ini semakin berkembang, memberi banyak inspirasi bagi sesama, bagi umat yang lain. Ciao. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Untuk oma-opa, kaum lansia, bagaimana udah mendengar pembicaraan kami di podcast ini? Ya, jadi jangan lupa saya minta oma-opa semua untuk subscribe dan like Sofa Fransiskus Assisi. Terima kasih. Baik, teman-teman orang muda Katolik teman-teman berada, jangan lupa like dan subscribe channel Sofa Podcast dari Paroki SFA Sukasari.